Halo, selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotune. Dengan saya daber kalian, Lele Afil Lelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Baby Haikal. Episode N terakhir. Novel karya Mami Kembar dengan judul Suami Pengganti. Baiklah, langsung saja. Selamat mendengarkan. Waktu terus berjalan. Keisha yang terbaring dengan alat bantu di seluruh tubuhnya masih enggan bangun, walau hanya membuka mata. Dokter sudah putus asa. Hingga pagi ini, kondisinya semakin melemah. Dokter memanggil Radit untuk datang ke rumah sakit. Lakukan yang terbaik, dokter. Pinta Radit memohon kepada dokter yang menangani Keisha. Sayangnya, Allah berkehendak lain. Keisha menghembuskan nafasnya beberapa menit setelah Radit tiba di rumah sakit. Radit merasa sedih. Bagaimanapun Keisha adalah temannya dan sudah bersedia menolongnya. Jika tidak ada dia, mungkin Raditlah yang akan terbaring di sana saat ini. Luka tembak mengenai jantungnya. Walau hanya sedikit dan sudah dioperasi, namun tidak berdampak apa-apa. Kini tidur panjangnya berakhir, dan Keisha kembali ke pangkuan Ilahi Robi. Acara pemakaman Keisha dihadiri banyak orang. Keluarga angkatnya, sahabat, dan kolega Radit berkumpul di acara terakhir untuknya. Bu Fatimah juga merasa sangat terpukul. Keisha gadis yang baik, ceria, dan sangat sayang kepada anak-anak panti. Lagi pula, dulu Keisha juga tinggal di panti sebelum diadopsi, hingga Bu Fatimah sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Acara pemakamannya berjalan hikmat dan tenang. Alia sendiri memaksa ikut ke pemakaman, walau Radit sudah melarangnya. Kondisi perutnya yang sudah membesar membuat Radit merasa Alia harus banyak beristirahat. Setibanya di rumah, Alia merasakan sakit di pinggangnya. Mungkin hanya kecapean pikirnya. Namun, rasa sakit itu tidak juga mau hilang. Padahal dia sudah membalur punggungnya dengan minyak gosok yang biasa dia pakai. Alia ingin pergi ke kamar mandi. Dia merasa ingin buang air kecil. Namun, belum lagi sampai ke kamar mandi, air sudah merembes melalui pahanya. Alia berteriak memanggil Radit. "Sayang, ada apa?" Radit kaget melihat Alia meringis menahan sakit dan melihat pahanya basah oleh air. Mbok Mina, pembantu di rumahnya juga datang melihat teriakan nonanya. Den, sepertinya nyonya akan melahirkan. Itu air ketubannya sudah pecah. Ucap Mbok Mina terbata-bata. Radit bertambah panik. Cepat, siapkan mobil. Perintah Radit. Pak Joko langsung mengeluarkan mobil dari garasi. Radit menggendong Alia menuju mobil dan akan membawanya ke rumah sakit. Ina juga ikut dan membawa semua perlengkapan melahirkan Alia yang sudah disusun jauh hari sebelumnya. Alia terus meringis menahan sakit. Bahkan kadang-kadang dia meremas tangan Radit kuat untuk mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Radit berusaha menenangkan istrinya. "Pak, cepat pak!" Ucap Radit semakin panik melihat Alia terus merintih. Hanya dalam waktu beberapa menit, mereka tiba di rumah sakit. Radit menggendong Alia masuk ke dalam. Perawat langsung membantu membawanya ke ruangan UGD untuk diperiksa. Dokter meminta Radit menunggu, sementara Alia masih ditangani di dalam. Radit berjalan mondar-mandir di depan ruang UGD, tak tahu harus berbuat apa. Suster keluar dan memanggilnya. "Tuan Radit," panggil perawat. "Ya, saya Sus." Jawab Radit cepat. "Silahkan, Nona Alia ingin Anda mendampinginya." Radit masuk dan melihat Dokter Susan sudah ada di sana. "Pak Radit berada di atas, peluk istri Anda," ucap Dokter Susan mengarahkan Radit. "Oke Bu Alia, siap? Jika rasanya semakin kuat, Ibu bantu dengan menekannya dengan sekuat tenaga ya Bu. Tapi Bu jangan takut, rileks ya Bu." Ucap Dokter Susan. "Oke, ayo Bu,
Nah, sudah mulai kelihatan. Lanjut, Bu. Tarik nafas dan dorong. Ya, bagus, bagus. Sekali lagi ya. Tarik nafas dan dorong. Perintah Dokter Susan. Alia mencekram kuat kemeja Radit, menahan sakit yang luar biasa. 3 kali mencoba, akhirnya bayi mereka lahir. Radit menitikkan air mata melihat anaknya lahir. Buah cintanya dengan Alia sudah hadir ke dunia, melengkapi kebahagiaan mereka. Radit menciumi wajah istrinya. Terima kasih sayang, terima kasih. Ucap Radit tulus. Rasa haru menyelimuti hatinya. Alia melihat wajah bahagia suaminya. Begitu juga dengannya. Setelah selesai dibersihkan, Radit mengazani bayi mereka. Bayi mereka laki-laki dengan berat 3,8 kg dan panjang 52 cm. Wajahnya sangat mirip sekali dengan papanya. Hanya bibirnya yang mirip dengan mamanya. Sayang, siapa nama yang akan kau berikan? Tanya Alia pada Radit. Aku akan memberikannya nama Haikal Frediansyah Kusuma. Jawab Radit. Aku sengaja memasukkan nama keluarga Kusuma sebagai tanda jika dia cucu kesayangan keluarga Kusuma. Semoga kelak dia menjadi anak yang soleh dan membanggakan. Ucap Radit yang disetujui oleh Alia. Kini kebahagiaan Radit dan Alia sudah lengkap. Kehadiran baby Haikal lah yang melengkapi kebahagiaan mereka. Semoga setelah ini tidak ada lagi permasalahan yang akan menggoyahkan biduk rumah tangga mereka. Cerita selesai. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan audiobook dari novel ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui kisah selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.